Halo penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten review film. Yang gue tonton kali ini adalah Pesugihan Sate Gagak yang sudah tayang di Netflix. Film ini tayang di bioskop sekitar bulan November lah ya, tahun lalu. Oke, film ini dibintangi oleh Yono Bakri, Arit Erwanda, Benedictus Siregar, yang bercerita tentang tiga orang yang melakukan pesugihan dengan cara menjual sate gagak kepada demit. Nah, untuk apa? Yang satu punya permasalahan tentang pasangan yang calon mertuanya ini memiliki tuntutan mahar yang selalu tinggi ya, sekitar 100 jutaan lah. Ya, beratnya mahar dan biaya pernikahan membuat Arit Ewanda bingung untuk melamar sang kekasih, yaitu yang diperankan oleh Yoriko Angelin. Dan satu lagi, Benedict Siregar ini ada permasalahan tentang pinjol. Dia terlilit pinjol gara-gara kesalahan sendiri, ditipu orang ketika ditelepon orang tuanya kecelakaan dan akhirnya dia terpaksa melakukan selfie KTP, dan itu berhasil membuat dia menjadi terjerat pinjol karena data pribadinya bocor. Yang satu lagi, keluarga yang sedang berusaha menjual baju ataupun hal-hal lainnya di online. Jadi dia jualan online ya. Ibunya nih, dia ngebantuin ibunya jualan online. Dan dia seneng banget sama konten-konten horor gitu ya di tempat-tempat mistis. Jadi sebenarnya nggak ada permasalahan terlalu gede lah di karakter yang diperankan oleh Yono Bakri. Hanya tentang popularitas saja yang dia pengen capai gitu. Yang satu masalah pinjol, yang satu masalah popularitas, yang satu masalah kekasih atau romansa ketika dia melamar tapi kesulitan mendapatkan biaya pernikahannya dan memaksa mereka untuk melakukan pesugihan sate gagak, dan dimana sate gagak ini harus dijual oleh demit-demit. Dan awalnya mereka iseng, tapi ternyata wow, ketagihan deh demit-demit ini. Mereka banyak duit tapi diteror demit. Nah, itu dia inti dari cerita ini. Disutradarai juga oleh Dono Pradana ya kalau nggak salah, Edwin Caesar. Nah, itu dia. Oke, film ini kalau dari segi penceritaan simple, sederhana, tapi terkesan menghibur gitu. Hanya untuk menghibur. Dari persentase komedinya tuh 80%. Enggak 80, malah 90% lebih banyak dari horornya. Karena horornya ini malah jadi unsur komedi juga ujung-ujungnya. Jadi full komedi sih sebenarnya. Sebagian hanya tematiknya aja horor, padahal ini benar-benar pure komedi. Nggak ada horor-horornya sama sekali. Hanya kostum-kostum kayak kostum Halloween gitu ya. Setan-setannya ini yang penampilannya memang totalitas banget, dari genderuwo, kuntilanak dan lain-lain, itu semua hadir, tuyul dan lain-lain. Ini seru ya, perkumpulan setan-setan muncul di film ini, tapi menghibur banget. Dari segi cerita sederhana, ringan, dan menurut gue sih fun gitu ya. Fun untuk sebagai stress rilis ya, yang dimana kita penat nih terhadap kesibukan, nonton film ini jadi wah, segar lagi gitu, setidaknya refreshing sejenak lah di akhir pekan. Nah, kalau nggak sempat ke bioskop atau kemana-mana males, ya udah nonton film ini aja, Pesugihan Sate Gagak, yang bisa ditonton sembari rebahan di Netflix. Enak sih filmnya, fun, menghibur. Ya, cukup itu aja yang bisa gua rasain. Dan ini film gua kasih penilaian sekitar 7 lah ya, 7 dari 10. Yang terpenting film ini tujuannya menghibur dan itu sukses membawa penonton larut dalam keseruan
komedi yang disuguhkan dan juga cerita yang sederhana membuat nggak perlu repot-repot mikir. Jadi intinya langsung nikmati aja suguhan komedinya ini tipenya slapstick ya, yang dimana komedi situasi dan juga yang berhubungan dengan komedi body. Jadi artinya pergerakan-pergerakan gerak tubuh dan juga kelakuan-kelakuan dari setiap karakter ini yang menjadi unsur komedinya, terutama situasi komedinya itu ya. Oke, kalau kalian suka tipe semacam itu dan di sini nggak ada jump scare dan nggak ada hal-hal horor lainnya, yang gue bilang hampir 90% komedi, horornya pun jadi komedi dan sangat menghibur. Itu yang gue rasakan dari film ini. 3 komika menjadi andalan dan itu cocok-cocok aja sebagai film komedi. Banyak sekarang film-film komedi, horor komedi yang dibuat oleh banyak PH ya. Yang terbaru kalau nggak salah ada Tiba-tiba Setan, nanti ada Sekawan Limo. Banyak lah film-film horor komedi yang sudah beredar dimanapun. Semua pakai komika ya. Emang paling cocok sih makanya komika, karena mereka sudah terlatih untuk memerankan suatu adegan yang berunsur dengan komedi. Oke, itu aja review film kali ini. Intinya gue garis bawahi, ini film menghibur, nggak perlu berekspektasi tinggi, cukup menghibur, menikmatin, dan ya melepas penat, stress release, yang dimana kita bisa refreshing sejenak dari penatnya aktivitas. Yuk nonton Pesugihan Sate Gagak, enjoy movie ever.